Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat di perdagangan di hari Senin awal pekan dan kembali ditutup di level 6.900-an. Dari sesi sektoral, penguatan IHSG ditopang sektor barang baku yang melesat di 3,33%. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,44% ke level 6.927,67 di akhir perdagangan Senin. IHSG ditutup menguat setelah secara intraday sempat melemah ke level 6.876. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku naik 3,33%, sektor barang konsumen siklikal yang menguat 2,16%, dan sektor transportasi terapresiasi 1,86%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor teknologi turun 0,51% dan sektor keuangan turun 0,48%. Sektor barang baku melesat di tengah penguatan signifikan beberapa saham yang ada di sektor ini. Saham PT Aneka Tambang Tbk ditutup menguat 3,40% di level Rp3.040 per saham. Saham PT Merdeka Baterai Mineral Tbk ditutup menguat 15% di level Rp460 per saham. PT Merdeka Copper Gold Tbk ditutup menguat 9,29% di level Rp2.000 per saham. Saham PT Vale Indonesia Tbk ditutup menguat 6,81% di level Rp3.450 per saham. Saham PT Timah Tbk ditutup menguat 2,99% di level Rp1.035 per saham. Saham PT Krakatau Steel Persero Tbk ditutup menguat 13,89% di level Rp246 per saham. Secara keseluruhan IHSG dan bursa regional Asia bergerak menguat, ditopang harapan kesepakatan dagang dan data ekonomi Amerika Serikat yang mendukung prospek pemangkasan suku bunga The Fed. Di sisi lain, para investor nantikan inflasi Juni dan neraca perdagangan Mei 2025 di Selasa ini. Pada hari yang sama, BPS juga akan mengumumkan data neraca perdagangan Mei 2025. PMI Manufaktur Juni S&P Global akan mengumumkan data Purchasing Manager Index Indonesia untuk Juni 2025 di Selasa hari ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemerintah Kanada membatalkan pemberlakuan pajak layanan digital yang semula akan mulai berlaku pada 30 Juni 2025 dan langkah pembatalan tersebut ditujukan untuk memulihkan dialog perdagangan antara kedua negara yang sempat memburuk usai Donald Trump menyebut kebijakan pajak digital Kanada sebagai serangan langsung terhadap perusahaan-perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Amerika Serikat akan segera melanjutkan perundingan dagang dengan Kanada setelah negara tersebut resmi membatalkan rencana penerapan pajak layanan digital yang menargetkan perusahaan teknologi Amerika Serikat. Langkah pembatalan ini diumumkan hanya beberapa jam sebelum pajak mulai berlaku dan ditujukan untuk memulihkan dialog perdagangan antara kedua negara yang sempat memburuk. Sementara itu, juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Kanada Mark Carney menghubungi Presiden Trump untuk menyampaikan pembatalan kebijakan tersebut yang dinilai sebagai kemenangan besar bagi perusahaan teknologi Amerika Serikat. Prime Minister Carney in Canada caved to President Trump in the United States of America. And President Trump knows how to negotiate, and he knows that he is governing the best country and the best economy in this world, on this planet. And every country on the planet needs to have good trade relationships with the United States. And it was a mistake for Canada to vow to implement that tax that would have hurt our tech companies here in the United States. Sebelumnya, pemerintah Kanada secara resmi membatalkan pemberlakuan pajak layanan digital sebesar 3% yang semula akan mulai berlaku pada 30 Juni 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap ketegangan dengan Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump menyebut pajak tersebut sebagai serangan langsung terhadap perusahaan-perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Adapun selanjutnya, Kementerian Keuangan Kanada menyampaikan bahwa Carney dan Trump akan kembali melanjutkan pembicaraan guna mencapai kesepakatan sebelum 21 Juli 2025. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, di tengah upaya negosiasi dagang Uni Eropa secara tegas menolak tekanan dari Amerika Serikat terkait persoalan regulasi teknologi yakni Digital Market Act dan Digital Services Act, juru bicara Komisi Eropa Thomas Rayner menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan tunduk pada tekanan asing terkait dengan penerapan aturan tersebut. Dan Amerika Serikat diketahui melayangkan keberatan soal Digital Market Act dan Digital Service Act. Kedua regulasi itu disebut menjadi sumber ketegangan dalam negosiasi dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengkritik aturan DMA dan DSA karena menurutnya kedua kebijakan tersebut cenderung menyasar perusahaan-perusahaan teknologi yang berasal dari Amerika Serikat. Sementara itu terkait dengan negosiasi dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa Uni Eropa siap untuk menyepakati perjanjian dagang dengan Amerika Serikat dengan tetap mempertahankan kepentingan Uni Eropa sebagaimana dibutuhkan. We received the latest US document for further negotiations. We are assessing it as we speak right now. So our message today is clear. We are ready for a deal. At the same time, we are preparing for the possibility that no satisfactory agreement is reached. This is why we consulted on a rebalancing list, and we will defend the European interest as needed. In short, all options remain. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street menghijau pada perdagangan di hari Senin dengan S&P 500 dan juga Nasdaq mencapai rekor penutupan tertinggi, mencatat kuartal terbaik dalam lebih dari 1 tahun karena harapan untuk kesepakatan perdagangan dan kemungkinan penurunan suku bunga meredakan ketidakpastian investor. Dan kita lihat data selengkapnya pada perdagangan di hari Senin, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,63% ke level 44.094, indeks S&P 500 meningkat 0,52% ke posisi 6.204 dan indeks Nasdaq Composite menguat 0,48% ke posisi 20.369. Dari bursa Eropa, pemirsa, yang ditutup lebih rendah pada perdagangan di hari Senin mengakhiri Juni dengan kerugian bulanan setelah investor memantau tanda-tanda kemajuan pada pembicaraan perdagangan Amerika Serikat ketika batas waktu tarif Juli semakin dekat. Bursa regional utama berguguran dengan indeks DAX Jerman menyusut 0,51% ke level 23.909 dan FTSE 100 Inggris terkoreksi 0,43% ke posisi 8.760 dan indeks CAC Prancis pelemah 0,33% ke level 7.665.